Katekismus Heidelberg 1563, pengajaran minggu keempat. Bagian pertama, sengsara manusia. Pertanyaan ke-9. Apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil bila menuntut dalam hukumnya sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia? Jawabannya tidak, karena Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya. Mari kita lihat Ayub pasalnya yang ke-34 ayat ke-10. Ayub pasal 34 ayat 10 berbunyi demikian. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada Yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Lalu mari kita lihat juga dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Namun karena pengaruh iblis dan ketidaktaatan yang disengaja, manusia dan keturunannya kehilangan kemampuan itu. Mari kita lihat Roma pasal yang kelima ayat ke-12. Berbunyi demikian firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada manusia, kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Mengapa? Allah menciptakan manusia dengan potensi untuk hidup sesuai hukumnya. Tetapi ketidaktaatan pertama Adam dan Hawa membuat manusia kehilangan kemampuan itu. Jadi, bukan Allah yang tidak adil, melainkan dosa yang membuat kita tidak mampu memenuhi tuntutannya. Ilustrasinya begini. Bayangkan kamu diberikan hadiah ponsel baru yang berfungsi secara sempurna. Tetapi jika kamu merusaknya karena kesalahan sendiri, kamu tidak bisa menyalahkan pembuatnya ataupun penjualnya, karena ponsel itu tidak berfungsi lagi. Begitu pula dengan manusia yang tadinya diciptakan sempurna, tetapi memilih untuk tidak taat kepada Allah. Pertanyaan untuk perenungan. Bagaimana perasaanmu saat menyadari bahwa dosa membuat kita kehilangan kemampuan untuk hidup sesuai kehendak Allah? Saya ulangin pertanyaan refleksi pertama. Bagaimana perasaanmu saat menyadari bahwa dosa membuat kita kehilangan kemampuan untuk hidup sesuai kehendak Allah? Pertanyaan refleksi yang kedua. Apa langkah yang bisa kamu lakukan agar tidak terjerumus dalam ketidaktaatan yang disengaja? Saya ulangin. Apa langkah yang bisa kamu lakukan agar tidak terjerumus dalam ketidaktaatan yang disengaja? Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang ke-10. Apakah Allah hendak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtatan semacam itu tanpa hukuman? Jawabannya tidak. Allah sangat murka atas dosa, baik dosa turunan maupun dosa yang kita perbuat sendiri. Allah akan menghukum dosa dengan
hukuman yang adil, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kita lihat firman Tuhan di kitab Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kitab Roma pasal 1 ayat ke-18 berbunyi demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lalu kita lihat lagi dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-21. Kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-21 berbunyi demikian. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Lalu kita juga melihat dari Galatia pasal 3 ayat ke-10. Galatia pasalnya yang ketiga ayat ke-10 berbunyi demikian. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum, di bawah kutuk. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita lanjut. Mengapa demikian? Allah adalah hakim yang adil dan tidak bisa membiarkan dosa berlalu tanpa hukuman, karena dosa merusak hubungan dengannya dan melukai ciptaannya. Allah memberikan hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan. Ilustrasinya demikian. Bayangkan sebuah pengadilan di mana seorang hakim menemukan bukti kejahatan yang serius, seperti pencurian besar-besaran atau perusakan properti. Jika hakim membiarkan pelakunya bebas, masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Begitu juga dengan sudut pandang, ketika hakim tidak menghukum si pelaku, berarti hakim sedang tidak adil pada orang-orang yang tidak melakukan perusakan properti atau pencurian besar-besaran itu. Dengan demikian, kita bisa dapat mengerti Allah yang adil juga menghukum dosa, karena itu adalah pelanggaran serius terhadap kebenarannya. Perenungan yang pertama. Bagaimana perasaanmu mengetahui bahwa Allah Bapa tidak membiarkan dosa berlalu begitu saja? Saya ulangin. Bagaimana perasaanmu mengetahui bahwa Allah tidak membiarkan dosa berlalu begitu saja? Pertanyaan perenungan yang kedua. Apa yang kamu lakukan untuk menyadari dampak dari dosa-dosamu terhadap hubunganmu dengan Allah dan orang lain? Kak Noven ulangin. Apa yang kamu lakukan untuk menyadari dampak dari dosa-dosamu terhadap hubunganmu dengan Allah dan orang lain? Oke, kita lanjut ke pertanyaan 11. Bukankah Allah juga penyayang? Jawabannya jelas, ya. Allah itu penuh kasih sayang. Ya, Allah Bapa sangat penuh kasih sayang. Mari kita baca dari Keluaran pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya
dan setianya. Selain Allah itu penuh kasih sayang, berdasarkan Keluaran pasal 3 ayat 6, Allah Bapa juga adil. Mari kita baca dari Nahum pasalnya yang ke-1 ayat 2 dan 3. Kitab Nahum pasalnya yang ke-1 ayat 2 dan 3 dari Perjanjian Lama ya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Diingat ya, bahwa Allah Bapa tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Nahum pasalnya ya ke-1 ayat 2 dan 3. Karena itu keadilannya menuntut agar dosa yang dilakukan terhadap kemuliaan Allah dihukum dengan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman kekal atas tubuh dan jiwa. Mengapa? Kasih dan keadilan Allah berjalan bersama. Dia tidak bisa mengabaikan dosa begitu saja. Gak mungkin Allah Bapa itu cuek dengan dosa. Hukuman atas dosa diperlukan agar kebenarannya ditegakkan. Tetapi di sini lain. Kasih-Nya membuka jalan bagi kita melalui Kristus. Kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Pikirkan seorang ayah atau papa yang sangat mengasihi anaknya, tetapi tetap harus memberi teguran ketika anaknya melakukan kesalahan, agar sang anak belajar bertanggung jawab. Begitu pula Allah, kasih-Nya membuatnya mau memberi kita kesempatan bertobat. Namun keadilannya juga memastikan bahwa dosa harus diadili. Pertanyaan untuk perenungan: bagaimana kamu memahami kasih dan keadilan Allah dalam hidupmu? Kan Oven ulangin. Bagaimana kamu memahami kasih dan keadilan Allah dalam hidupmu? Perenungan yang kedua: dalam hal apa saja kamu bisa melihat bahwa Allah bersikap adil sekaligus penuh kasih? Kan Oven ulangin. Dalam hal apa saja kamu bisa melihat bahwa Allah bersikap adil sekaligus penuh kasih? Nilai yang bisa kita pelajari ya dari hal ini: Allah Bapa menciptakan manusia dengan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Meskipun kita kehilangan kemampuan itu karena dosa, kasih Allah menyediakan jalan pemulihan, sementara keadilannya menegakkan kebenaran. Tips untuk kehidupan sehari-hari: 1. Renungkan keadilan Allah. Sadari bahwa dosa bukanlah hal yang remeh. Meskipun dosa membawa hukuman, kasih Allah tetap menyediakan pengampunan bagi mereka yang mau bertobat. Yang kedua, jangan remehkan dosa. Ketahui bahwa dosa memiliki konsekuensi. Latih diri untuk menghindari kebiasaan buruk yang berpotensi ke arah dosa, terutama dengan memohon
anugerah daripada Allah Bapa sendiri. Mintalah kekuatan dari Allah Bapa untuk mampu mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, memahami kasih Allah. Ya. Memahami kasih Allah. Ingat bahwa kasih Allah melampaui kesalahan kita. Carilah hubungan yang semakin dekat dengan Allah melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ingat Yosua pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8, agar kita mampu bertindak hati-hati. Ya. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.